Ibadah kita pada saat ini diadakan atas nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang telah menciptakan langit dan bumi serta menyelamatkan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Daripadanya lah damai sejahtera mengalir atas kita sekalian. Amin.
Istilah Pancasila terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular, yang artinya adalah berbatu sandi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Ibarat suatu bangunan, Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan di atas suatu pondasi atau dasar yang terdiri dari 5 asas yang dinamakan Pancasila. Sebagai paham filosofis, Pancasila memiliki 2 pengertian, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup dan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai pandangan hidup atau way of life atau Weltanschauung dalam bahasa Belanda harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan dapat diterima oleh akal sehat. Dalam pelaksanaannya sehari-hari tidak boleh bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, norma sopan santun serta norma hukum yang berlaku. Pancasila sebagai dasar negara dalam pengertian ini sering disebut pula sebagai dasar falsafah negara atau filosofische Grundlage atau ideologi negara atau Staatsidee. Dalam hal ini, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara atau mengatur pemerintahan negara. Kedudukan hukum Pancasila selain sebagai dasar negara juga sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Berdasarkan pengertian dan perannya, Pancasila berfungsi sebagai dasar yang statis atau fundamental sebagaimana fungsi pokok Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tuntunan yang dinamis sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Ikatan yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, menjamin hak hidup secara layak bagi semua warga negara dan semua golongan tanpa ada perbedaan. Selain itu, Pancasila memiliki 3 fungsi. 1. Fungsi yuridis ketatanegaraan yang merupakan fungsi pokok atau fungsi utama dari Pancasila sebagai dasar negara. 2. Fungsi sosiologis, yaitu apabila dilihat sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya. 3. Fungsi etis dan filosofis, yaitu apabila fungsinya sebagai pengatur tingkah laku pribadi. Dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai philosophical way of thinking atau philosophical system. Pancasila sebagai dasar negara mengandung pokok pikiran yang di dalamnya tersimpul ajaran Pancasila, sehingga mempunyai hubungan kausal dan organis dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. 4 pokok pikiran yang merupakan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945 tersebut terdiri dari: pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dengan berdasarkan persatuan dalam sila ketiga. Yang kedua, negara Indonesia mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sila kelima. Ketiga, negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan dalam sila keempat. Yang keempat, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sila ke-1 dan ke-2. Singkatnya, Pancasila memiliki 2 pengertian, 3 fungsi, dan 4 pokok pikiran serta 5 sila. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami kembali belajar mengenal akan sila-sila Pancasila. Pada saat ini ya Tuhan, kami masuk ke sila yang kedua. Biarlah Tuhan berkati setiap kami yang mendengar, melihat. Biarlah dengan pemahaman yang benar kami dapat melakukan sila yang kedua, tentunya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami dan memberikan hikmat kepada kami untuk dapat kami mengerti secara jelas sesuai dengan konteks kami masing-masing ataupun sesuai dengan lingkungan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan waktu yang indah ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Yesaya pasalnya yang ke-56 ayat yang pertama. Tema kita pada saat ini adalah sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yesaya 56 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku,
dan keadilanku akan dinyatakan. Satu lagi di dalam Ulangan 16 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan, semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sila yang kedua ini menjelaskan bahwa sebagai sesama manusia, kita harus bersikap adil dan senantiasa memperlakukan manusia lain dengan beradab. Perintah untuk menegakkan dan mengejar keadilan ini juga ditegaskan Tuhan dalam Yesaya 56 ayat yang pertama dan Ulangan 16 ayat yang ke-20 yang tadi kita baca. Allah menciptakan manusia begitu mulia. Bahkan kedatangan Yesus menjadi manusia untuk kembali memanusiakan keberadaban manusia yang karena jatuh dalam dosa kerap melupakan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Hubungan Kristen dan nasionalisme berakar pada dua hukum kasih, yaitu kasih kepada Allah atau kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Mengasihi hanya kepada sesama Kristiani atau kaum atau kelompok Kristen saja atau jemaat Tuhan saja bukanlah bagian dari kekristenan sebenarnya. Hal ini berangkat dari sifat kasih Tuhan yang universal yang menyentuh kepada sesama melintasi suku dan agama apapun. Dengan demikian, visi Kristen tentang nasionalisme ialah meletakkan kemanusiaan sebagai tujuan hidup bernegara dan berbangsa. Dua hukum kasih memiliki prinsip mengasihi sesama tidak hanya kepada sesama Kristiani, melainkan sesama manusia. Dari prinsip inilah umat Kristen di Indonesia menerima NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga karena terdapat hukum kasih di dalam Pancasila yang merujuk pada sila kemanusiaan, yaitu sila yang kedua, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di sila yang kelima. Untuk mencapai pandangan ini, kalangan Kristen mencoba lepas dari paham pietisme atau kesalehan secara personal. Paham ini menekankan kesalehan pribadi dan anti terhadap politik. Keterlibatan gereja dalam politik dalam pandangan ini dilakukan oleh Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI. PGI melahirkan rumusan pemikiran politik Kristen dengan dasar Roma 13 ayat pertama sampai ayat yang ke-7 yang isinya, dalam penantian penggenapan rencana penyelamatan Allah itu, Allah menetapkan pemerintah sebagai hambanya yang diperlengkapi dengan wewenang untuk memuji perbuatan baik dan menghukum perbuatan jahat. Dalam Wahyu 13 ditekankan di sana, tetapi pemerintah dapat juga menyalahgunakan kuasanya itu. Oleh karena itu di dalam 1 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai yang kedua dikatakan, oleh sebab itu gereja terpanggil untuk mendoakan dan membantu pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah demi kebaikan semua orang, dan ikut menjaga agar pemerintah tidak menyalahgunakan kuasa yang diberikan Allah kepadanya. Demikian di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-29 juga dikatakan, apabila pemerintah melampaui batas kekuasaannya, maka orang-orang percaya harus lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Dari rumusan ini terdapat hal yang menarik, yaitu kekristenan menempatkan pemerintah sebagai hamba Tuhan. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. Akan tetapi, pemahaman ini dibarengi dengan kewaspadaan akan potensi pemerintah untuk menyimpang dari tujuan yang selaras dengan nilai-nilai kekristenan. Jika hal ini terjadi, maka umat Kristen harus lebih takut pada Tuhan daripada pada pemerintah. Alkitab dengan jelas mencatat dalam Roma 13 ayat 1-2 bahwa tiap-tiap orang harus tunduk kepada pemerintah, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa yang melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Umat Kristen harus meyakini dan melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Hal ini bukan berarti bahwa umat Kristen menyerahkan diri kepada negara, tetapi ia menyerahkan diri kepada imannya yang mengajarkan untuk menjadi warga negara yang baik. Setiap budaya yang memiliki hal baik dan sesuai dengan firman Tuhan harus dikembangkan. Sebaliknya, bagian dari budaya dan kebiasaan yang buruk dan bertentangan dengan Alkitab harus ditekan.
bila perlu dibuang. Mengurangi bentuk acara atau bagian acara yang terlalu menonjolkan hanya satu suku saja, sebaliknya memberi kesempatan setiap suku yang ada untuk mengekspresikan pendapat atau karya seni menurut budaya suku atau daerahnya. Gereja hingga saat ini dapat mengadakan program kebaktian rutin dengan menggunakan bahasa Indonesia yang menyatukan, serta dengan terbuka bagi semua orang dari berbagai suku bangsa Indonesia dapat beribadah di dalam gereja. Sebagai penutup, paham keagamaan ini pertama kali merujuk pada perintah utama Kristus, yaitu kasihilah orang lain seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kasih inilah yang menjadi prinsip sikap mengasihi, solidaritas, dan saling menghormati lintas iman, suku, dan bangsa. Kasih Kristen bersifat universal, yakni melampaui kebangsaan, sehingga bisa diterapkan untuk semua manusia di semua bangsa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sukri. Kri. Iya kan? Aku dipanggil jeragan. Sukri, Iya kan? sudah dihitung? Sudah kan? Yang sana berapa, yang sini berapa? Yang sana 20 kan? Yang sini? Sana 20. Yang sini. Belum kan? Maksud saya yang sini. Belum kan? Coba hitung. Satu-satu. Satu-satu kan? Satu, 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 Sukri. satu, Sukri. satu. Iya kan? Maksud saya itu 1/1. Pakai per. Biar jelas jumlahnya. Oh iya. 1, 2, Nah, gitu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 48 kan? Berapa? 48. 48. Iya. Kamu harus ingat, kemarin berapa jumlahnya? 50 kan? Nah, berarti hilang 2. Iya kan? Kamu harus tahu risikonya. Tahu kan? Apa risikonya? Dipecat kan? Dipecat. Iya juragan. Iya juragan. Iya juragan. 48 sekarang 46. Berarti kurang 2. Selamat. Iya juragan. Kamu tak kasih tahu. Iya. Kemarin itu 48. Sekarang 46. Berarti hilang 2. Saya tidak tahu juragan. Kebun ini bukan tanggung jawab saya. Siapa yang tanggung jawab? Ini tanggung jawabnya Sukri juragan. Sukri. Iya juragan. Selamat. Kamu harus bisa mencari siapa pelakunya. Iya juragan. Permisi juragan. Hah? Selamat. Jadi selamat pencurinya. Awas kamu, kamu harus aku tangkap. Karena gara-gara dia aku dipecat.
Siapa tahu ada yang lain. Kita lihat. Panasmu kok belum juga turun kali. Makannya apa ya, Nak? Agar kamu cepat sembuh. Seandainya bapakmu masih ada, Le. Tak lila, 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 liku. Siapa? Kamu. Maafkan saya, Juragan. Sudah. Duduk. Seandainya ibu minta apel saya, tak kasih. Maafkan saya, Juragan. Selamat, Sukri, anaknya bawa. Siap. Le. Sudah. Kamu harus dapat hukuman. Kalau anakmu minta cepat kembali, kamu kerja di kebun saya selama 1 minggu tidak dapat gaji. Yuk, dipanggil juragan. Iya, Kang. Apa saya sudah bisa jemput Oleh? Ikut saja. Yuk, kamu tahu kenapa kerja di tempatku tanpa gaji? Saya ngaku salah, Juragan. Maafkan saya, Juragan. Syukurlah kalau kamu memang sudah sadar. Mencuri itu adalah perbuatan yang tercela. Mulai hari ini kamu saya bebaskan. Terima kasih, Pak Juragan. Selamat, Sukri. Siapkan. Tapi Juragan, Nggak usah pakai tapi. Nih, untuk kamu dan anakmu. Dan kamu lihat anakmu di atas. terima kasih, Juragan. Lalu nasib saya bagaimana, Gan? Kamu tetap Dipecat? kerja di sini maksud saya. Iya. Sekarang kita lihat Izumi ada di atas. Iya? Ya, ayo.
Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami boleh belajar tentang sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dikaitkan dengan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, yang diawali juga kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan akal budi. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, bahwa firman Tuhan ada di dalam Pancasila, sehingga tatkala kami melakukannya, bukan melakukan Pancasila tersebut, tapi melakukan firman Tuhan yang ada di dalam sila-sila Pancasila. Dan jikalau kami takluk kepada pemerintah, bukan kepada pemerintahnya kami takluk, tetapi kepada firman Tuhan yang sebagai dasar iman kami untuk kami boleh takluk kepada pemerintah. Tentunya pemerintah yang takut akan Tuhan, yang sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini yang memberikan penjelasan tentang sila yang kedua. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, biarlah Tuhan juga memberkati mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh ya Tuhan dapat menghargai sesama manusia sebagai makhluk Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, dan kami juga mengasihi mereka sebagaimana Tuhan mengasihi mereka. Terima kasih. Kami juga berdoa biarlah Tuhan juga memberikan segala kecukupan kepada jemaat Tuhan, memberikan kekuatan iman, memberikan semangat kepada mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan dan setia berdoa kepada Tuhan, setia membaca firman Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa sembahyang kami yang kami haturkannya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kami minta turunkanlah berkat-Mu. Lihat sekarang kami buka hati kami Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, yang telah mengikuti ibadah ini, terimalah segala berkat, anugerah, kasih sayang, berkat kemurahan, kekuatan, kesehatan, kelimpahan dari Bapa yang di surga, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai dan tinggal dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, dalam aktivitas kita, dalam pelayanan kita, dalam segala apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita buat, bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, akan dibuatnya berhasil. Nama Yesus yang kita tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih.